Panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman semua yang ada di rumah, apa kabar? Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, kakak. Apa Iya. kabar? Udah lama nih ya kita nggak Baik, ketemu. puji Tuhan. Gimana Kak Paul kabarnya? Puji Tuhan, baik. Iya. Kakak, sadar gak sih? Kenapa? Kita sebelum-sebelumnya kalau misalnya kita nanya, apa kabar? Iya. Sehat gak? Itu kayak cuma basa-basi gak sih? Benar. Tapi sekarang tuh kalau misalnya kita udah nanya apa kabar, sehat apa enggak, itu udah kayak ya emang memastikan Langsung gitu gitu lo ya. tuh sehat apa Benar. Karena kita ketemu enggak nih. gitu, karena kan juga lagi pandemi. Iya, COVID Iya gak juga sih? kan, COVID-19. Iya, ya ampun. Kita ya malam hari ini nih kak, Iya. ada bocoran. Kita kebaktian malam hari ini dengan tema yang akan dibawakan yaitu sudahkah Berikan yang terbaik. terbaik. Benar. Ya kakak, Nah, sebelumnya sebelum kita lanjut ke tema kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami boleh mengadakan kebaktian online di gereja-Mu ini Tuhan. Kebaktian pemuda dan remaja. Berkatilah Tuhan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Haleluya, amin. amin. Oke. Oke, Sebelumnya kita Ya. angkat satu pujian dulu yang berjudul Semua Karena ya. Anugerahnya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan
Nah, Oke, kakak iya, ngobrolin tema yang tadi udah disebutin nih. benar. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Kuberikan. Kalau menurut kakak sendiri sih, salah ya gue. Apa? Kalau menurut kakak sendiri, dari tema ini tuh mengandung makna apa sih? Gitu. Gimana? Sudahkah yang diberikan terbaik untuk kita? Ya, Berarti kita untuk kepada Tuhan, untuk pemuda dan para remaja khususnya di GKP Immanuel Karawang, ya, mungkin seringkali banyak masalah dalam hidupnya, dalam pergaulan, media sosial, yang kita lupa gitu waktu untuk Tuhan. Padahal kita dituntut untuk selalu punya waktu untuk Tuhan, selalu pelayanan. betul. Gitu gak sih, Kak? Bener, setuju banget sih. Itu keren banget sih pendapatnya. Gue juga sama gitu. Tentang tema ini tuh lebih kayak apa yang kita lakukan tuh semuanya memang karena ketulusan hati kita gitu. Bukan karena kita cuma disuruh atau kita terpaksa. Semuanya tuh datang dari hati. Iya gak sih? Dari niat. Iya betul. Oke nih, Kak. Ngobrol-ngobrol nih ya. Kurang gitu kalau misalnya kita nggak kayak kita tuh cuma ngobrol berdua Nah, gitu. cuma berdua doang gini. Nggak afdol gitu. Kita harus ada seseorang yang lebih paham. Bener, penengah gitu nih ceritanya. Iya, lebih paham untuk tema ini gitu, Kak. Bener, Oke. bener. Boleh. Kita langsung panggil aja ya Kak ya, pelayan firman kita pada malam hari ini. Siapa Kak? Kak Esther. Ya, Kak Esther. Mari kita sambut Kak Halo, Esther. selamat malam. Malam. Apa Kak. kabar? Baik. Sehat. Aduh, lagi pada ngapain ini? Lagi ngumpul nih Kak. Iya, ngobar-ngobar. Oh iya, Ngobar. boleh deh. Iya. Gimana? Nih Kak, kita kan tadi udah sedikit sharing nih tentang tema kita pada malam hari ini itu, sudahkah yang terbaik kuberikan? Nah, kita nih butuh pimpinan juga nih dari kakak tentang Pencerahan. ya tentang tema ini. Kita sebagai pemuda remaja Kristen harus seperti apa sih di dalam tema kita pada malam hari ini? Ya, oke. Sebelum kita bahas dan kita jawab pertanyaan tadi, sebaiknya kita masuk untuk pembacaan firman dulu ya. Pembacaan firman kita boleh siapkan dari 2 Korintus 8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. 2 Korintus 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Engkau sudah memimpin dan menyertai kami di dalam perjalanan kami, di dalam kehidupan kami, hingga pada saat ini kami boleh tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan, bahkan juga kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, bukalah mata, hati, dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaannya cukup panjang juga nih ya, dari 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Mungkin teman-teman ya di rumah bisa mempersiapkan juga dan kita akan membaca bersama-sama. Kita bagi aja ya. Ya. Paula ayat 1 sampai 5, Siska, 6 sampai 10, 10. saya 11 sampai 15. 15. Oke. Oke. Siap. Dari saya ya. Boleh. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami.
Ayat 6. Selanjutnya, Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga kehendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan, kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian pembacaan kita. Ya, tadi temanya tentang sudahkah yang terbaik kuberikan. Kalau menurut kalian sendiri sebagai pemuda ya tentunya pemuda dan remaja ya. Kira-kira apa menurut Paula dari tema tersebut? Kalau menurut saya, Ya. dari pembacaan Alkitab ini kita diajarkan untuk memberikan persembahan melalui materi, bisa dari segala perbuatan kita sehari-hari pun juga gitu, Kak. Oh, seperti itu ya. Kalau menurut Rizka Kalau menurut gimana? saya itu saling berbagi terhadap sesama, itu contohnya menolong. Menolong sesama. Iya. Oke. Ya, kalau kita lihat tema yang ada, jadi di sini tentang sebuah pelayanan kasih, ya. Memberikan sesuatu atau memberikan persembahan itu dikatakan bahwa bukan hanya sekedar ketika kita memberikan persembahan ke kantong-kantong persembahan yang diedarkan di gereja. Betul, betul. Tetapi memberikan persembahan juga bisa dalam bentuk yang lain. Misalnya tadi dengan cara membantu orang lain. Yeah. Nah, di dalam pembacaan kita pada malam hari ini menceritakan tentang jemaat di Makedonia. Ada apa sebetulnya? Iya. Kenapa coba, Kak? Kenapa? Kan jemaat kan banyak. Kenapa harus di jemaat Makedonia? Kenapa nggak jemaat yang lain? Ya, kalau kita lihat dari pembacaan kita pada malam hari ini, diceritakan bahwa jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Iya. Salah satu jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus, dan apa yang dilakukan oleh jemaat ini, jemaat Makedonia ini dijadikan sebagai contoh untuk jemaat di Korintus. Kenapa dijadikan contoh? Iya, kenapa tuh? Kenapa ya? Karena mungkin keadaan dari Makedonia yang memungkinkan untuk berbuat yang Sesuatu. lebih baik. Iya. Ya, kalau kita melihat pembacaan kita pada malam hari ini, jemaat di Makedonia pada saat itu merupakan jemaat yang sangat berkekurangan. Boleh dibilang jemaat yang berada di level menengah ke bawah. Oh iya, Ya, miskin lah ya. Miskin bisa dibilang. Ya, bisa dibilang miskin. Tapi ternyata jemaat Makedonia ini merupakan jemaat yang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan di luar dugaan Rasul Paulus. Kenapa seperti itu? Karena
jemaat di Makedonia ini mau melakukan sesuatu aksi. Iya. Aksi apa? Jadi miskin itu bukan berarti hambatan ya. Iya, betul. Nah, jemaat Makedonia ini pada saat itu diperhadapkan bahwa Rasul Paulus pada saat itu berusaha untuk mengumpulkan ya kayak semacam dana lah ya untuk membantu sumbangan ya, membantu pelayanan orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Dan jemaat Makedonia ini sebetulnya bukan salah satu yang menjadi bagian target Rasul Paulus untuk membantu. Tapi ternyata apa? Mereka justru menawarkan diri untuk membantu orang-orang kudus yang sedang melakukan pelayanannya di Yerusalem. Ini luar biasa. Menurut Rasul Paulus, jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang sangat luar biasa. Ketika mereka dalam keadaan yang berkekurangan, justru mereka tidak menjadikan kekurangan itu sebagai sebuah hambatan. Itu keren sih benar. Iya. Nah, ini yang dijadikan hal yang kontras antara jemaat Makedonia dengan jemaat Korintus. Tahu kenapa? Kenapa perbedaan mereka seperti itu? Ada yang tahu nggak? Enggak. Ya, mungkin gimana tuh? bisa dijelaskan di sini ya. Biar kita saling belajar Ya. ya. Benar. Bahwa ternyata jemaat Korintus ini sangat berbeda dari segi finansialnya ya. Mereka sangat, mereka adalah orang-orang yang kaya. Mereka orang-orang yang berkelebihan. Sebetulnya seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang bisa dikategorikan masyarakat yang berada di level menengah ke atas. Tetapi untuk melakukan sebuah aksi kepedulian, mereka sangat amat kurang. Makanya kenapa jemaat Makedonia ini dijadikan sebagai contoh oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Karena di sini dikatakan bahwa ternyata ajakan untuk melakukan sebuah aksi mengumpulkan bantuan ini kepada jemaat di Korintus ini bukan cuma sekali loh. Tapi ini sudah merupakan yang kedua kali di pasal yang kedua ini. Di pasal yang pertama di 1 Korintus, Rasul Paulus sudah mengajak, menghimbau, menyerukan supaya jemaat di Korintus ini juga mau ambil bagian untuk membantu orang-orang kudus yang berpelayanan di Yerusalem. Tapi mereka masih tidak ada gerakan apa-apa. Tidak mau melakukan aksi apapun. Malah justru jemaat di Makedonia yang ambil bagian. Nah, seruan yang kedua ini di ayat atau di pasal yang kedua ini, ya di Korintus pasal yang kedua ini, Korintus 2 Korintus 8 ini merupakan seruan yang kedua dari Rasul Paulus. Oh gitu. Jadi justru ini Makedonia dijadikan contoh supaya apa? Mereka menyadari bahwa jemaat yang tidak mampu aja masih mau Terketuk kok. lah ya pintu Tuh. hatinya untuk Mereka yang membantu. jemaat yang kurang mampu aja mau untuk membantu, menolong, ambil bagian. Kenapa jemaat di Korintus yang jelas-jelas Hartanya ada, kenapa seperti enggak? Kaya gitu. raya. Tapi itulah kecenderungan kita sebagai manusia ya. Iya, betul. Nah, pernah nggak kita diperhadapkan sama hal seperti itu? Anggaplah kita sebagai orang jemaat Korintus. Pernahkah kita diperhadapkan kepada hal seperti itu? Cuman punya niat doang sih, diserukan sudah, tapi aduh ini berat banget gitu untuk melakukan sesuatu. Pernah tidak kita seperti itu? Saya sih pernah pas ketika mau ngasih kayak ini dia buat beneran nggak nolongnya, jadi kita nggak ikhlas. Oh ya, mikir-mikir ya. Ini buat apa gitu ya. Iya. Bohong apa enggak? Nah, betul. Jadi masih mikir lagi gitu kalau ngebantu orang. Kalau Paulina pernah nggak kejadian kayak gitu? Wow, pernah. Saya waktu itu pernah melakukan, maksudnya saya dari rumah yang memang buat kegiatan dan pulang tengah malam, ketemu di jalan dengan ketemu perempuan di jalan. Dia sedang nangis dan itu jalanan kosong semua. Cuma ada saya yang lewat naik motor dan saya langsung
berhenti nanya, kenapa nih? Kan, Hmm. kamu kenapa? Ayo cerita, tapi naik dulu karena ini jalanan kosong. Takut juga kan dimacem-macemin sama orang-orang Iya. yang ada di situ. Ya udah, saya ajak dia naik, akhirnya dia mau. Memang sebelumnya sempat nolak. Dia bilang dia habis digebukin sama pacarnya, habis digebukin dan dia mau pulang ke Bandung. Mm-mm. Terus ya udah ayo saya antar ke terminal, tapi ternyata dia bilang nggak mau karena nggak ada uang. Saya udah bilang ya udah nggak apa-apa, nggak usah ngomongin uang deh. Yang penting kamu pulang selamat. Iya. Terus ternyata saya udah ngebantu dia, dia kayak maunya tuh berubah-berubah, Hmm. Kak. Mau ke sini ke A, tempat A. Udah saya anterin ke tempat A, dia mau ke tempat B. Saya udah anterin, dia mau ke tempat lain lagi. Mm-mm. Ya udah saya anterin lah. Saya tanya, kenapa? Kok dimarahin? Kok bisa digebukin sama pacarnya? Ternyata memang dia melakukan kesalahan yang mana ya tidak berkenan lah buat anak-anak Kristen, kayak melakukan hal-hal yang negatif gitu. Dan setelah itu saya anterin ke tempat temennya. Saya tanya, kamu punya uang nggak? Dia bilang nggak punya. Saya di kantong cuma ada 70.000. Ya udah saya coba buat, yaudah deh saya kasih. Saya nggak mau mikir ya kamu siapa, ya saya tahu perbuatan kamu emang salah, tapi ya udah saya kasih uang itu semuanya, saya kasih. Dan dia nggak ngomong makasih ke saya, dan saya juga sebenarnya nggak ngarepin itu, cuma satu sisi, wah sebenarnya perbuatan saya ini bener gak sih gitu. Ya udah habis itu saya pulang dan saya nggak pernah ketemu lagi sama cewek itu. Kayak gitu. Iya, mungkin ada berbagai macam cerita ya yang bisa kita ungkapkan di sini sehubungan dengan tema kita pada malam hari ini tentang bagaimana kita memberi, bagaimana kita berbagi. Di sini mungkin kita juga bisa harus tahu bahwa memberikan sebuah pertolongan atau aksi dalam kita melakukan sesuatu untuk memberi atau berbagi itu merupakan sebuah tindakan yang spontan sebetulnya. Iya, Ya. itu spontanitas. Spontanitas, betul. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu itu, kita jangan mikir-mikir dulu gitu. Kebanyakan mikir berarti kita kan kelamaan untuk melakukan sebuah tindakan. Iya. Jadi tindakan untuk memberi sesuatu itu kepada seseorang, menolong seseorang itu harus ya spontan. Spontan itu harus didasarkan kepada sebuah kesadaran, kepekaan. Nah, kalau misalkan kita sudah merasakan itu, aksi itu akan mengalir kita lakukan tanpa kita berpikir, aduh nih orang nipu apa enggak Iya, ya, iya, nih betul orang itu. nanti gimana ya, gimana seperti apa. Panjang, terlalu panjang ceritanya. Oleh karena itu, setiap ada kesempatan kita untuk membantu atau menolong, lakukan itu. Selagi masih bisa nafas. Selagi kita bisa Iya, nggak diberi usah mikir kesempatan. ada materi atau enggak, ya udah lakukan aja yang terbaik. Kadang-kadang kita kalau mau menolong itu mikir-mikir dulu, aduh nanti aja lah saya kalau sudah punya uang, baru betul. saya melakukan bantuan. Nanti aja lah kalau saya sudah sukses, saya melakukan bantuan dan lain sebagainya. Nah itu kelamaan kalau kayak begitu ya. Oleh karena itu firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita bahwa ada makna ketika kita memberi sebuah pertolongan atau membantu seseorang itu. Yang pertama, bahwa maknanya itu apa yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Dan kita harus menjadikan itu sebagai sesuatu anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan penuh rasa syukur. Agar lebih bermakna ya. Betul. Rasa syukur ini yang harus kita lakukan. Bagikan kepada orang lain dengan cara membantu. Karena apa? Karena kita mempunyai Tuhan yang memiliki kasih yang luar biasa. Malu dong kita sebagai anak-anak Kristen kalau Tuhan kita itu terkenal di mana-mana sebagai Tuhan yang penuh kasih, tapi ternyata anak-anak Tuhannya tidak memiliki kasih itu. Nah, itu yang harus kita tanamkan sebagai anak-anak Kristen. Lakukan yang terbaik selagi kita masih bisa. Apapun itu, jangan mikir-mikir yang aneh-aneh dulu, ya. Karena melakukan sebuah tindakan itu adalah suatu hal yang spontan dengan penuh rasa syukur, ketulusan, kerelaan, itu yang
harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Benar banget ya Kakak Iska ya. Ya, Wow, keren. oke. Apalagi yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Jadi tuh yang penting kalau kita nolong niat. Niat aja kan. Ya, Berarti kita niat dulu, jadi nggak usah ada embel-embel ke belakang nih nanti bakal apa. Yang penting kita niat untuk menolong, ikhlas. ya, betul. Jadi ya lakukan yang terbaik selagi kita diberi kesempatan, karena kesempatan untuk menolong itu jarang sekali. Jarang banget ya. Ya betul Oke. sekali. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya. Wah, iya. Terima kasih Semoga Kak anak-anak Esther. pemuda remaja di gereja Immanuel ini bisa terus bertumbuh ya. Amin, Ya, amin, puji amin. Tuhan. Dan saya juga tahu bahwa gereja Immanuel ini pemuda remajanya luar biasa dengan Oh, tentu. kepeduliannya. Tentu saja. gitu ya. Ya, amin. Dengan melakukan Amin. aksi-aksi peduli kasih kepada di Iya, panti asuhan, iya. kemudian juga waktu bulan puasa tuh bagi-bagiin. Iya, Ya. betul. Takjil, itu luar takjil. biasa. Nggak harus sesama iman loh, Ah. tapi jadi beda agama pun kita Terus. bukan hambatan gitu buat Tuh, kita ya terus sebagai pertahankan anak-anak itu. Kristen. Pertahankan itu, lakukan terus yang terbaik. Ya, Ya. Tuhan Yesus memberkati kita dan Yesus semua. berkati. Amin. Amin. Baik, untuk warta dan panggilan beribadah, kami akan share di grup WhatsApp Komisi Remaja dan Remaja hingga Pemuda. Dan untuk persembahan, untuk rekan-rekan yang ingin mengirimkan persembahan bisa dikirim melalui rekening gereja, itu ada di warta jemaat. Ya, kami akan mengimpun persembahan, kita angkat pujian dari segala puji Segala syukur. puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Baik teman-teman, kebaktian kita pada malam hari ini ngobrol bareng dengan Kak Esther sudah selesai. Yeay. Semoga firman yang telah disampaikan oleh Kak Esther ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Kristen. Ya Terima kan kasih Kak untuk Iska? Kak Esther Esther, pelayanannya. Sama-sama. Terima kasih Tuhan juga untuk memberkati. teman-teman yang udah nonton. Terima kasih ya semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati Ya, kita semua. shalom. Shalom. Memberkati. Soraklah